Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Keren Lombok. Kali ini gue mau unboxing dan sedikit review tentang drone 3 jutaan ini guys. Ini drone mereknya SJRC F22S ya guys. Dan drone ini baru mendarat tadi pagi guys. Gue belinya di Allshop seminggu yang lalu. Karena diwajibkan pakai kargo, makanya lama nyampe nya nih. Dan kebetulan lokasi gue yang jauh, nyebrang pulau 2 kali nih guys. Jadi di sini gue bener-bener baru buka boxnya ya. Gue belum tahu isinya apa dan kayak gimana, dan apa aja yang ada di dalamnya guys. Sekalian biar kalian tahu kalau beli drone ini baru tuh isinya apa aja. Oke, ini real baru buka dari paketnya ya. Langsung aja kita bongkar. Ini plastiknya emang udah sobek dari sananya guys, mungkin untuk pengetesan sebelum dikirim ya. Oh ya, ini dilihat dari kardusnya, ini kok kardus kayak kardus murahan gitu guys ya, kayak kardus air mineral atau kardus-kardus makanan gitu guys ya. Jadi coklat seperti ini. Ya, yang pasti kita buka aja guys. Nah, di dalamnya ada plastiknya lagi seperti tas gitu guys ya, ada seretannya. Kita keluarkan dulu dari kardusnya guys. Ini udah kosong ya, kita singkirin dulu kardusnya. Oke, kita buka lagi plastiknya. Ini ada seretannya gini guys, kayak klip gitu. Dan ini dia guys, barangnya ini kayak koper bepergian gitu guys ya. Oke, kita singkirin dulu plastiknya. Jadi ini kopernya bagus banget guys, ada tulisan SJRC di sini guys. Ya. Terus bahannya itu kasar kayak jin gitu, tapi bagus pokoknya guys. Oh ya, sebelum kita buka kopernya ini, gua mau kasih tahu dulu ya guys. Di sini gua bener-bener masih awam tentang drone dan baru pertama kali nyobain beli drone. Ya cuma sedikit tahu aja lah tentang drone ya. Jadi jangan tanya ini bagusan mana sama ini bang, mending beli ini atau ini bang. Ya pasti gua nggak bakal bisa jawab guys. Karena tujuan video ini agar kalian tahu isi dari paket drone SJRC F22S ini. Jikalau kalian ingin membelinya di Allshop guys ya, nanti link pembeliannya gue sertain di deskripsi guys. Oke, langsung aja kita buka kopernya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini dia guys, drone-nya masih tertutup busa guys. Jadi untuk drone-nya nanti kita intip dulu guys. Oke, mantap guys. Nah, pertama-tama kita lihat isi part-partnya ini guys. Ini ada macam-macam part. Ini apa ini guys? Kita buka dulu. Oke, ini kita dapat dua kabel Type C to Lightning ya untuk iPhone, dan ini Type C to micro USB. Oke, mantap. Kita masukin lagi. Oke, selanjutnya kita ambil lagi. Ini kita dapat kabel lagi nih guys, kayaknya guys. Oh, sama apa ini guys? Ini kabel untuk chargernya kayaknya guys. Oke, dan ini apa ini guys? Kayak pentolan gitu. Oh, ini joysticknya ternyata guys. Kita dipisahin joysticknya di sini guys. Oke, kita masukin dulu. Nanti kita pasang di remote-nya. Ini juga kabel chargernya kita masukkan dulu. Lanjut, ini kita dapat apa nih guys? Oke, ini kelihatannya propeller cadangan ya, baling-balingnya ya. Kita dapat satu set ya. Dapat baling-balingnya satu set guys. Lanjut lagi, ini masih ada satu plastik lagi.
Nah, ini dia guys. Ini apa nih guys? Nggak tahu, pokoknya ini guys ya. Nanti gue pelajarin dah di buku manualnya ya. Kita masukin lagi. Dan ini ada silika gel. Kemudian ini yang terakhir. Ini mungkin buku manualnya ya, buku petunjuknya. Ini ada bahasa Cina dan bahasa Inggris ya, nggak ada bahasa Indonesianya guys. Jadi seperti ini. Oke, jadi untuk part-partnya cuma itu aja. Sekarang lanjut kita buka di bagian drone dan remote-nya guys. Oke, ini dia guys. Mantap banget. Oh, baterainya di mana nih guys? Oh, ternyata di sini guys. Baterainya udah dipasang di drone-nya ternyata guys. Tapi ini diikat apa ini guys? Oke, kita buka dulu ya. Kita buka, kita singkirin dulu ini apa ikatannya. Ini baterainya kok nggak rapat gini guys. Oh, ternyata emang cuma ditaruh gitu aja. Ini diganjel busa gitu guys, biar nggak connect ya. Oke, jadi baterainya seperti ini. Ini lumayan berat ya. Kemudian di sini ada port untuk chargernya, ini konektornya, dan ini baterainya 3S ya, 11,1 volt, 3500 mAh, 3,5 Ah. Dan ini bisa kalian baca sendirilah. Pokoknya seperti ini baterainya. Kita taruh dulu. Kita menuju ke drone-nya guys. Wih, keren nih guys. Kita buka dulu apanya ini, baling-balingnya ini guys. Oke, jadi bentuknya seperti ini setelah terbuka ya. Jadi ini drone-nya. Sini ada tulisannya SJRC. Kemudian di sini ada lubang-lubang, nggak tahu ini lubang-lubang apa, speaker atau apa mungkin ya. Ini lubang apa? Di sini ada tulisan drone. Ya emang drone ini guys. Ya nggak bisa dibuka. Kemudian ini ada lampu LED-nya untuk nyorot-nyorot kalau lagi mati lampu mungkin guys. Ini ada optical flow-nya guys ya. Di sini, kemudian di sini kameranya. Kamera dan gimbalnya guys. Kita buka dulu guys. Gimana ini cara bukanya nih guys? Waduh, kok susah guys, takutnya patah nanti guys. Oh, ini dia guys. Nah, ini tinggal ditarik. Oke, mantap banget ini kameranya sama gimbalnya ya. Oke, ini tutupnya. Kita taruh dulu dah tutupnya. Oke, dan di depan sini ada sensor anti tabraknya guys. Mantap banget nih. Ini dinamonya udah brushless. Kemudian di sini ada port untuk micro SD-nya ya, untuk menyimpan file-file rekaman atau fotonya. Oke, kita taruh dulu di luar. Dan terakhir ini ada remote-nya guys. Remote-nya antep banget nih guys, mantap ya. Oke, di bagian bawah sini ada port untuk chargingnya. Dan itu ternyata cadangan guys. Ini udah kita disediain di sini untuk joysticknya guys. Kita pasang dulu ya. Ternyata kita dapat cadangan juga ya kayak gitu. Dan ini kayak gini, ini ada layarnya. Ini untuk tombol-tombolnya. Ini tombol apa ini, pokoknya ini ada tombol gambar-gambar seperti ini, gambar video, gambar foto. Kemudian di sini ada tombol kayaknya untuk zoom in zoom out sih guys. Yang ini untuk menaik turunkan angle kameranya. Dan di atas ini untuk bracket holder HP-nya ya. Dan ini udah kita disediain kabelnya di sini yang Type C. Langsung aja nanti kita pasang HP-nya. Ini Type C ya guys ya. Yang tadi Lightning sama micro USB. Oke, jadi isinya ini aja. Kita singkirin dulu. Kopernya udah kosong ya.
kita singkirkan dulu guys. Nanti kita lanjut ke drone dan remote-nya. Lanjut. Oke, pertama di sini gua mau ukur dimensi baterainya. Ini tebalnya, lebarnya ini 44 ya, 44,4 mm. Kemudian ini tebelnya 48,2 dan ini panjangnya 109. Oke, panjang ya. Kemudian gua mau timbang dia guys. Jadi berat baterainya ini berapa? Oke, jadi beratnya 237 gram guys. Ini hampir setengah kilo guys ya. Selanjutnya kita akan ukur bagian drone-nya. Ini panjangnya 20 cm ya. Jadi untuk panjangnya ini 20 cm, untuk lebarnya sampai baling-balingnya ini sampai ke dinamonya ya 27 cm. Oke, segitu ya. Lanjut kita timbang ya, berat drone-nya aja berapa. Oke, ini 357 guys ya. Gak kelihatan ya. Nah, kayak gini deh. Oke, jadi 355 ini guys untuk drone-nya ya. Lanjut berat drone dan baterainya guys. Oke, jadi setengah kilo lebih guys ya, hampir 600 gram ini guys. Wah, mantap, lumayan berat ya. Selanjutnya kita timbang bobot untuk remote-nya. Ini juga lumayan berat nih guys, antep gitu guys. Oke, jadi remote-nya aja hampir setengah kilo guys, 361 gram. Oke, lanjut kita cek untuk charger baterainya berfungsi atau tidak. Oke, ini baterainya tinggal 2 ya, memang nggak penuh dari tokonya. Kita matiin dulu. Sebelum dicas harus dimatiin dulu guys ya. Oke, kita coba pakai charger HP. Nah, jadi berfungsi ya. Ini casnya berkedip seperti itu, tandanya itu sedang cas. Ke selanjutnya kita cas bagian remote-nya guys. Oke, langsung nyala charging, berarti aman ya untuk charger baterai dan remote-nya. Dan sekarang lanjut untuk kita nyalakan ya drone-nya dan remote-nya. Ini baterainya gua pasang dulu di drone-nya. Nah, di sini gua udah baca-baca bukunya sedikit ya, sedikit baca-baca. Kalian harus download dulu kalau mau konekin ke HP. Download dulu aplikasinya, kalian bisa scan barcode di bagian buku petunjuk ini guys. Kalian scan pakai scanner ya di HP kalian. Nah, di sini akan langsung muncul linknya dan dibawa ke Play Store ya. Kalian juga bisa langsung cari di Play Store, namanya aplikasinya itu SJF Pro. Oke, kita langsung install. Dan ini ukuran aplikasinya ini 93,79 MB ya. Jadi kita tunggu dulu sampai selesai terinstall. Oke, sudah selesai diinstal ya. Lanjut kita pasang di holder HP-nya yang di remote. Ini tinggal ditarik aja ya. Tarik, kemudian HP-nya ini di close dulu guys. HP-nya dijepit seperti ini. Nah, udah gitu aja guys. Oke. Tinggal oh ya, dicolokin dulu ya kabelnya, dicolokin. Nah, sekarang kita nyalakan bagian drone-nya. Oke, mantap. Ini kita taruh di sini aja drone-nya ya. Selanjutnya kita nyalakan remote-nya guys. Power on. Oke, untuk connecting-nya ini kita harus menunggu beberapa saat ya, biar sampai dia connect. Dan nanti di HP-nya juga akan otomatis muncul seperti ini. Kita izinkan aja. Oke, langsung masuk ke aplikasi SJRC-nya. Dan kita tunggu sampai benar-benar connect ya, akan tuh muncul. Nah, seperti ini guys, muncul tulisan GPS mode. Ini udah connect guys. Dan di sini aplikasinya udah terdeteksi F22S ya.
udah otomatis. Kemudian kita langsung klik controls. Ini untuk perizinannya, kalian izinkan saja. Oke guys, langsung muncul gambarnya di kamera drone-nya ya. Ini dia guys. Ini walaupun kameranya masih tertutup plastik, tapi tetap menurut gue ini lumayan jernih guys ya. Oke, jadi di sini ada distance di bagian remote-nya, ini jarak terbangnya, ini ketinggiannya, ini speednya ya, berapa meter per detik. Dan di sini untuk speednya ada sport mode, GPS mode, kamera mode, sama normal mode ya. Dan ini ada tombol-tombol lain. Oh, kita akan coba tangkap foto dari remote. Oke, langsung connect ya, nggak ada delaynya di HP-nya ya. Nah, seperti itu kita udah menangkap foto. Dan kemudian ini tombol stop. Apalagi guys? Oke, di sini untuk zoom in zoom out-nya kita akan coba. Oke, berfungsi dengan baik ya. Zoom in zoom out. Nah, di sini kameranya tadi ngezoom. Dan di sini untuk ngatur angle kameranya ya. Bisa naik sama diturunkan. Nah, seperti ini. Wih, smooth banget guys. Mantap ini guys. Oke, mantap. Selanjutnya apa lagi guys ya? Oke, di bagian sini masih search sinyal karena ini masih belum di luar ruangan ya, masih di dalam ruangan. Di sini ada baterai apa ini? Baterai remote dan baterai drone-nya mungkin ya. Nah, ini baterai drone-nya di sini nih guys. Oke. Dan untuk settingnya ini flight distance ini jarak terbangnya ini bisa kita atur. Oh, nggak bisa guys. Oh, ini dia guys. Ini beginner modenya di off-an. Nah, sekarang jadi bisa diatur sampai 3.500 meter guys, atau 3,5 km. Dan ini untuk ketinggiannya. Ini untuk return to home-nya di bagian ketinggian berapa, kita setting di 100 saja. Kemudian klik simpan. Ini untuk track rekaman tracknya. Dan ini apa ini, nggak tahu, pokoknya begini guys. Ini satuannya ya, inch per mph atau apa. Langsung aja, di sini ada tombol auto take off-nya. Jadi bisa kalian take off dari situ. Di sini dari return to home-nya juga di remote-nya. Seperti itu. Kemudian yang di sini untuk menunya ya, menu fitur-fiturnya. Oke, banyak banget nih guys fitur-fiturnya guys. GPS follow, image follow, pokoknya banyak banget guys. Besok kita akan coba di next video ya, karena biar nggak terlalu lama video ini, nanti untuk percobaan terbang dan nyobain fitur-fiturnya ini di next video ya. Pokoknya banyak banget. Ini ada sensor anti tabraknya, kita matikan bisa nggak guys? Ternyata nggak bisa guys. Sensor anti tabraknya nggak bisa dimatiin. Ini ada filter, musik, kemudian mode VR, virtual reality-nya. Nah, seperti ini. Saya matikan. Oke, jadi seperti itu doang ya menunya ya. Kita akan coba di next video guys. Pokoknya kalian terus pantengin channel ini ya. Nanti gua akan upload untuk percobaan terbang dan nyobain semua fitur-fiturnya nih guys. Nah, gua akan pelajarin dulu di bagian buku manualnya. Karena gua belum begitu mahir menerbangin drone ya. Ini juga kontrolnya empuk banget, enak banget nih guys. Dan selanjutnya, oh ya, kita coba gimbalnya guys ya. Oke, jadi anteng banget nih guys. Dia nggak getar walaupun gua gerak-gerakin seperti ini. Nah, gambarnya tetap nggak goyang guys ya. Seperti ini. Wih, keren nih guys gimbalnya guys. Nah, ini gua coba liatin ya gimbalnya ya. Jadi kameranya itu tetap di posisi lurus gini. Walaupun drone-nya itu gerak kemanapun, miring-miring, tapi kameranya tetap seimbang dan lurus guys. Keren banget pokoknya guys ya.
Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu video kali ini ya untuk tes terbangnya. Di next video kalian harus stay di channel ini guys kalau pengen tahu tes terbangnya dan mencoba semua fitur-fiturnya guys. Dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu channel ini guys. Kemudian di like dan di share sebanyak-banyaknya. Oke, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.